Apakah Anda pernah melihat gambar ini sebelumnya? Gelombang raksasa, cagar keritingnya yang khas melengkung dan siap menerkam. Ini digunakan saat terjadi bencana alam, tetapi juga saat menjual bir, jeans, dan sweater. Itu mengilhami karya orkestra Claude Debussy, La Mer, serta jumlah tato yang tidak sedikit. Ini adalah gambar yang dimana-mana dan digunakan untuk berbagai tujuan. Itu bahkan emoji. Tak apa dengan gambar ini yang terus mengikat kita. Mari lebih mengenal The Great Wave. Pertama, judulnya bukan The Great Wave dan subjeknya sebenarnya bukan gelombang. Ini adalah salah satu dari rangkaian cetakan balok kayu yang disebut 36 pemandangan Gunung Fuji yang dibuat oleh pembuat cetakan Jepang, Katsushika Hokusai, antara tahun 1830 dan 1833. Sudah lama dianggap suci oleh pengikut Shinto dan Buddha. Antara lain, Gunung Fuji digambarkan dari berbagai perspektif, dan karya seni yang dimaksud hanyalah salah satunya. Judul aslinya diterjemahkan menjadi Under the Great Wave of Kanagawa, karena di bawah inilah letak Gunung Fuji. Jauh di kejauhan, juga di bawah ombak, adalah para nelayan yang baru saja mencoba pulang setelah mengantarkan ikan ke kota Edo, mendayung untuk menyelamatkan diri dari ombak. Tapi ombak besar tentu saja mendominasi posisi dan menjadi judul yang diterima. Lahir di dekat Tokyo modern pada tahun 1760, Hokusai adalah seorang seniman ukiyo-e terkemuka. Nama untuk cetakan balok kayu yang diproduksi secara massal pada periode Edo terkenal karena penyulingan bentuk, penekanan pada garis dan warna murni, dan menggambarkan kehidupan kota yang sedomestik. Ukiyo-e berarti dunia terapung, mengacu pada kefanaan dari mode dan mode saat itu. Ini bukan seni tinggi yang mengap, tetapi gambar tersedia untuk kelas menengah yang sedang tumbuh dengan harga semangkuk sup mie. Hokusai terpesona oleh gerakan air, menjelajahi subjek dalam banyak kesempatan panjang karirnya, dan bukan hanya lautan yang ganas, tetapi juga beberapa momen yang tenang. Pada tahun 1830-an, ketika The Great Wave diciptakan, Jepang sebagian besar tertutup dari dunia luar karena kebijakan isolasi dari Shogunan Tokugawa yang saat itu berkuasa. Kita bisa melihat Hokusai mengucang dari seniman setelah Rinpa Jepang seperti Obata Korin, terutama dalam proyeksi mirip tentakel dalam ombaknya. Namun, realisme barat merayap ke seni Jepang, sebagian besar karena ubaran Eropa yang diselundupkan oleh pedagang Belanda. Gelombang besar menunjukkan pengaruh barat yang jelas. Penggunaan perspektif linear, garis horizontal rendah, dan munculnya warna biru Prusia. Pigmen sintesis yang saat itu baru di Jepang berasal dari Prusia. Ribuan salinan cetakan Gunung Fuji dirilis di Jepang. Sebagian besar dibeli sebagai oleh-oleh pasar turis domestik yang sedang berkembang dan yang berziarah ke Gunung Fuji. Namun pada tahun 1850-an, setelah kematian Hokusai, perdagangan mulai terbuka dan karyanya ditampilkan di pameran internasional tahun 1867 di Paris. Budaya Jepang dengan cepat menjadi populer di Eropa, dan cetakan ukiyo-e dikagumi dan dikoleksi oleh banyak orang, termasuk Claude Monet,
Edgar Degas Marikasat, dan sejumlah seniman yang sangat dipengaruhi oleh gambaran kehidupan kota mereka. Warna-warna cerah dan apa yang bagi mereka adalah peralatan ruang. Pada tahun 896, tsunami melanda Jepang Utara dan berita kehancurannya menyebar ke seluruh dunia. Telah dihipotetiskan bahwa peristiwa ini ditambah dengan kegemaran Japonisme membantu mendorong The Great Wave menjadi terkenal di dunia internasional. Meskipun cetakannya tidak menggambarkan tsunami, pada tahun 2009 para peneliti mengidentifikasinya sebagai gelombang nakal setinggi 32 hingga 39 kaki atau apa yang mereka sebut sebagai pemecah terjun. Namun itu masih mematikan, dan disitulah kita sampai pada drama gambar yang nyata dan jelas. Alam itu besar dan kita itu kecil. Pelajaran ini dapat dilihat dalam seni banyak budaya pada waktu yang berbeda, tetapi kita mungkin belum pernah melihatnya lebih jelas daripada di sini. Lanskap tradisional Jepang pada masa itu membuat penonton tersingkir dari aksinya. Tapi di sini kita menghadapi bencana yang tertunda ini. Kontras Hokusai antara dekat dan jauh, dan buatan manusia dan alam, meningkatkan ketegangan dan menempatkan kita dalam narasi. Saat Debussy mengubah Lamer pada tahun 1903, dia menggambarkan pengalaman masa kecilnya sendiri saat selamat dari badai yang mengerikan di atas kapal menangkap ikan, serta lukisan karya J.M.W. Turner dan cetakan Hokusai yang dipilih untuk sampul partitur. Gambar tersebut kemudian mengilustrasikan novel P.R.S. tahun 1948 yang menceritakan kisah seorang anak laki-laki dari desa nelayan Jepang yang kehilangan keluarganya karena gelombang pasang. Kisah kesedihan pasca Perang Dunia II, tetapi juga ketahanan. Ini adalah gambaran yang memobilisasi saat terjadi bencana, seperti yang terjadi setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat pada tahun 2011 di lapas pantai timur Jepang. Kualitas grafis yang tajam dari cetakan balok kayu asli menjadikannya umpan yang lebih ramah untuk duplikasi dan interpretasi. Ini pemandangan yang sangat tidak mungkin. Ini adalah film diam atau tangkapan layar di lingkungan yang paling dinamis, tidak stabil, dan tidak dapat diprediksi. Namun demikian, ia telah menjadi pendukung favorit kami untuk lautan. Cara untuk mengisolasi sebagian kecil dari luasnya yang mencakup 70% planet bumi. Itu sebuah ikon. Ini adalah gelombang terakhir yang paling mirip gelombang dari semua gelombang. Tapi itu juga keseluruhan cerita yang diceritakan dengan sederhana, ringkas, dan ahli. Dari apapun gelombang besar Anda pasti berada di bawahnya dan akan selalu demikian sampai Anda tidak berada di bawahnya.